الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، آبائي وحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. قبل كل شيء نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات. Kami ucapkan tahniah, ucapan selamat berbahagia kepada maqam Rasulullah wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, wala siyama al-qa'im ali Muhammad al-hujjat al-muntadhar al-mahdi, dan seluruh para ulama al-a'lam wa maraji' al-'idham wa ummah islamiyah, wa ilaikum jami'an. As'adallahu ayyamana wa ayyamakum wa hani'an lakum bidhikra maulidi صديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها. Allah yudim alaina hadhihi surur wal farhah. Semoga Allah selalu melanggengkan kebahagiaan ini sampai kita bertemu dengan mereka yaumul qiyamah. Kal mu'tad, seperti biasa, sebagai apresiasi kebahagiaan kita meriahkan majlis ini dengan banyak-banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Saya akan bacakan abiyat pujian untuk keluarga Rasulullah, wabil khusus pujian kepada Az-Zahra salamullahi alaiha. Diminta di akhir setiap bait tersebut salawat satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله. يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بآل محمد بآل محمد عرف الصواب. Dengan keluarga Nabi Muhammad kamu akan mengetahui as-shawab, akan mengetahui al-haq, kebenaran. Pengen tahu kebenaran, kenal keluarga Muhammadin wa ali Muhammad, akan mengetahui kebenaran tersebut. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب. Sedangkan
abiyat, pujian untuk mereka, bukan manusia lagi yang memuji, akan tetapi Rabbul Alamin. Kitab diturunkan oleh Allah memuji kemuliaan mereka. Wa humu hujajul ilahi 'alal baraya. Mereka itu adalah hujajillahi 'alal baraya, bukti Allah untuk segenap manusia. Bihim wa bijaddihim la yustarabu salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ummul hanunati kam fi hamliha ta'ibat. Kami sertakan kebahagiaan ini untuk para bunda kami, para ibu-ibu kami, wanita kami. Kalau ada pahala, kami berikan kepada mereka terlebih dahulu. Ummul Hanuna, ibuku yang begitu sayang kepada putra-putranya. Kam fi hamliha ta'ibat. Ketika hamil begitu capek. Wa kam fi layaliha ainuha ma haja'at. Sedangkan di malam-malam hari sering matanya tidak terpejam untuk menjaga kami. Fasirtu ad'u laha ma damat asy-syamsu tala'at. Dan aku akhirnya selalu mendoakan ibuku selama matahari masih terbit. Apa doanya? La 'adzaballahu ummi innaha syaribat. Ya Allah, jangan kamu beri siksa, jangan kamu adab ibuku. Innaha syaribat. Ibu tersebut telah meneguk cawan cinta. Hubbal wasi wa ghaddatni bil labani. Meneguk cawan cinta itu, dan dengan cinta itu menyusui kami. Wa kana li walidun wa kana li walidun yahwa Aba Hasani. Ibunya pecinta Ali bin Abi Thalib. Ayahnya yahwa Aba Hasani, cinta luar biasa kepada Aba Hasani Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kira-kira bagaimana putra yang memiliki kedua orang tuanya cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Fasirtu min di wada ahwa Aba Hasani salawat. Umma salli ala Muhammad بمولد بنت المصطفى لكم البشرى. Dengan maulid kelahiran bintul Mustafa Az-Zahra, lakumul busyra, kalian memiliki kebahagiaan. Ada kabar berita baik untuk kalian semua. Kenapa? Fadi ni'amil bari alaikum biha tatra. Karena Zahra adalah ni'amul bari, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, untuk segenap manusia, dicurahkan kepada umat tersebut Az-Zahra. Fa haqqa lakum an taqida nadiyal hana. Maka layak bagi kami dan antum semuanya yang duduk di sini sebagai madhar pecinta daripada Az-Zahra salamullahi alaiha, an taqida nadiyal hana, untuk mendirikan majlis menyampaikan hani'an lakum, selamat bergembira pada kalian. Kenapa? Bidzikri ayadiha wa awsafiha al-gharra, dengan menyebutkan kemuliaan dan fadilah daripada Az-Zahra. Fama fi nisa'il alamin munazi'un, fama fi nisa'il alamin mumathilun ilaiha, ولا شبه ولا حتى مريم العذراء صلوات. صل على محمد. Karena Az-Zahra tidak ada mumasilun fid dunya wal akhirah, tidak ada yang seperti Az-Zahra kemuliaannya.
Tidak siapapun, tidak ada yang memiliki kemiripan dalam kemuliaan hatta Maryam al-Adhra. Bahkan Maryam yang suci tersebut, Fatimah lebih afdal dari Maryam. Hiya nurun, khatimah, penutup. Hiya nurun min nurin wa bin nuri zuwijat. Ma salli ala Muhammad. Az-Zahra hiya nur. Az-Zahra adalah cahaya. Kemarin kita dengarkan bersama. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cahaya Az-Zahra seperti miskat, seperti kaca, ada misbahnya, ada lightingnya, penerangannya. Sehingga apa yang ada di depannya pasti akan memberikan pantulan yang begitu jelas. Itulah Az-Zahra. Hiya nur min nurin, dari cahaya Habibil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa bin nuri zuwijat, dan dengan nur Ali bin Abi Thalib dinikahkan nur tersebut. Ala rabbun fihi ma jama'al khairat. Allah bersumpah dengan dua orang tersebut akan memberikan khairat, kebaikan dunia dan akhirat. Fanuru aliyin qad ghasha nuru Fatimin. Dua cahaya itu bergabung. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bahrul imama wa bahrul nubuwah. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara kedua itu ada barzakh yang tidak bisa terpisahkan. Yakhruju minhuma lu'lu' wal marjan. Keluar dari tersebut pernikahan lu'lu' wal marjan. فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها النجمان وأعقبها البدر. Menghasilkan nujum wal budur, menghasilkan bulan dan bintang. فلا زال في الأدوار يشرق نورها. Dan begitu seterusnya. A'immatul adhar min sulbi Fatimah salamullahi alaiha. Wa min dhaka an-nur summiyat az-Zahra salawat. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum wa farajana bihim ya karim. Layak bagi kami sebagai pecinta Az-Zahra bahagia di hari kelahiran beliau. Ada seorang syair ingin menggambarkan bagaimana keagungan Fatimah Az-Zahra. Zahra mulia di seluruh jawanibiha. Dari seluruh bagian Az-Zahra begitu sangat mulia. Salamullahi alaiha. Syair itu berkata, In kila Hawa qultu Fatimu fakhruha. Kalau kalian ingin bandingkan Fatimah dengan wanita-wanita yang ada di dunia ini, sepertinya Hawa Ummul Bashar, zaujat Adam, istri daripada Nabi Adam. Qultu Fatimu fakhruha. Fatimah adalah kebanggaan daripada Hawa. Hawa bangga memiliki dzurriyyah, anak keturunannya seperti Fatimah. Aukila, atau dikatakan Aukila Maryam qultu Fatimu afdalu. Kalau dikatakan bagaimana dengan Maryam, aku katakan Fatimah lebih afdal dari Maryam. Kenapa ya syair? Apakah afahal li Hawa walidun ka Muhammadin? Apakah Hawa memiliki ayah seperti Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Afahal li Maryam mislu Fatimah ashbulu? Apakah Maryam memiliki putra-putra seperti putra Fatimah? Salamullahi alaiha. Mulia detik-detik kelahiran beliau. Saya akan bawakan sebuah riwayat dari Al-Imam As-Sadiq alaihi wa ala abaihi afdhalus salati wassalam. Ketika ditanya bagaimana Az-Zahra, bagaimana kelahiran beliau. Az-Zahra dilahirkan, sepakat seluruh muslimin 20 daripada bulan Jumadil Akhirah. Cuman ada perbedaan. 5 sinin ba'da ba'satin Nabi, setelah hari Mab'asun Nabawi,
Beliau dilahirkan ketika Nabi Muhammad telah diutus menjadi Nabi dan Rasul 5 tahun, yaitu ketika Rasulullah berumur 45 tahun atau 5 tahun sebelum Bi'satun Nabawi, sebelum Yaumul Mab'as, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi di muka bumi ini sebagai Nabi dan Rasul. Fatimah dilahirkan dengan alasan wal Quraisy tabnil bait, sedangkan orang Quraisy ketika Fatimah dilahirkan sedang membangun, merenovasi daripada Al-Bait, Ka'bah, karena kena hantaman daripada sailan, daripada banjir, hancur. Kisah itu ma'ruf, sehingga Zahra dilahirkan 5 sanawat ba'da bi'satin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Sebelum Az-Zahra dilahirkan, Rabbul Alamin memerintahkan Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bi an ya'tazila zawjatahu Khadijah. Diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk tidak mendekati istrinya Khadijah. Beliau tinggal di rumah Ummu Amirul Mukminin Fatimah bintu Asad, melakukan ibadah 40 hari, mempersiapkan untuk kelahiran Fatimah Az-Zahra. Allah mempersiapkan untuk daripada nutfah Az-Zahra. Diperintahkan untuk tidak mendekati Khadijah. Tinggal di situ, dikatakan oleh riwayat, qama lailuh wa shama naharuh. Beliau mendirikan malam itu dengan salat, siangnya berpuasa untuk Rabbul Alamin. Setelah 40 hari, sedemikian rupa Allah mempersiapkannya. Setelah 40 hari, dikatakan Rasulullah diajak untuk Isra wal Mi'raj. Ketika Allah menyebutkan bahawa beliau dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna dunuwan wa iqtiraban min al-aliyyil a'la. Mendekat sampai ke Rabbul Alamin. Ketika sampai di jannah tersebut, untuk nutfat Az-Zahra dibutuhkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi untuk naik ke malakutul a'la, berjumpa dengan Rabbul Alamin, dan Rabbul Alamin memberikan salam kepada Nabi Muhammad, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah menjawab salam itu, assalamu alayna, salam untuk kami, wa ala ibadillah salihin, dan salam untuk segenap hambamu yang saleh ya Allah, yaitu Amirul Mukminin wa auladihi at-tahirin. Ketika sampai di sana, Allah memberikan melalui malaikatnya samaratul jannah, memberikan buah surga. Dalam riwayat dikatakan tufahatul jannah, yaitu apel surga yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan mengatakan qul ya Muhammad, makanlah buah tersebut. Dibelah dua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, fa idzan nur insyaqqa ila inanis sama. Ketika dibuka apel itu, dibagi menjadi dua, keluar cahaya dari apel itu, dan Allah pun memerintahkan, ya Muhammad kul, makanlah buah tersebut. Dimakan oleh afdalul anbiya wal mursalin buah tersebut, kemudian turun. Riwayat yang lainnya dikatakan setelah 40 hari di rumah Fatimah bintu Asad, ibu daripada Ali bin Abi Talib, sesekali berangkat ke Gua Hira. Di hari ke-40 datang Jibril ketika beliau hendak iftar, ketika hendak beliau berbuka dari puasanya, diberikan makanan tersebut. Ada yang mengatakan rutab, yaitu tamr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, alyanu minaz zubdah, lebih lembut, lebih nikmat daripada mentega. Dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, faqaraba zaujatahu. Kemudian beliau masuk ke rumah Khadijah dan melakukan apa yang harus dilakukan. Dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, fa ahsastu bi siqli Fatimah, Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Seketika itu aku merasakan bahwa di rahimku ada sesuatu yang berat, yaitu janin Fatimah salamullahi alaiha. Dikatakan bahwa Khadijah sayyidati wa maulati, setelah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, hajaratha nisa'u Makkah, hajaratha Quraisy Makkah. Orang-orang
maka semuanya meninggalkan Khadijah dengan mengatakan, anti ya Khadijah menikahi yatim Abi Talib, seorang yatim dari Abu Talib, ibnu Ra'iyatil Ma'zah, seorang penggembala daripada domba. Maka wanita itu tidak masuk ke rumah Khadijah untuk memberikan apa yang seharusnya ketika wanita hamil, hingga lamma ja'ahul mahal, ketika hendak melahirkan. Pernah sekali Rasulullah masuk mendapati Khadijah tatahaddas. Khadijah berbicara. Ditanya oleh Rasulullah, ya Khadijah, ma'aman tatahaddasin, dengan siapa kamu berbicara ya Khadijah? Dijawab oleh Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, hadzal janin yuhaddisuni wa yu'nisuni. Janin yang ada di perutku ini memberikan aku ketenangan dan mengajak aku ngobrol, berbicara, karena seluruh wanita Quraisy pada saat itu meninggalkan Khadijah. Kemudian ayat di awal tadi yang saya baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu. Untuk orang yang telah beriman kepada Allah dengan mengatakan qalu rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, summa istaqamu, kemudian istiqamah dalam hal tersebut, melakukan ubudiyah kepada Allah, tahu tauhid, melakukan taklifnya. Summa istaqamu, apa? Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan dituruni tempat kunjungannya para malaikat. Khadijah dikatakan ketika ja'ahul mahal, ketika hendak melahirkan, datang asyrah minal huril ain minal jannah, 10 bidadari surga datang. Ada wanita nisa'i ahlil jannah, 4 orang tersebut, dengan membacakan ayat yang baru saja saya bacakan. 4 wanita tersebut adalah Sarah, istri daripada Ibrahim, lalu Asia bintu Muzahim, istri daripada Fir'aun, lalu ada Maryam Ummu Isa, dan ada Kalsam atau Kulsum ukhtu Musa wa Harun, saudari daripada Musa dan Harun, untuk melakukan prosesi kelahiran wanita teragung dari wanita yang agung, yaitu Az-Zahra salamullahi alaiha. Ketika wanita itu datang membacakan ayat, summa tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut wahai Khadijah, wa la tahzanu, jangan kamu bersedih wahai Khadijah, fa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kabar gembira untuk kamu surga, sesuatu yang telah disiapkan Tuhanmu, yaitu surga tersebut, kuntum tu'adun, yang untuk kalian surga tersebut, untuk kamu wahai Khadijah. Dan wanita itu mengenalkan, aku Sarah, itu adalah Asia bintu Muzahim, disebutkan nama-nama tersebut. Tenang Sayyidah Khadijah, faida bi, ketika itu lahirlah Sayyidatu Nisa'il Alamin Fatimatu Zahra, lidzikriha sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Ketika dilahirkan, dikatakan dalam riwayat tersebut, keluar dari rahim Khadijah sajidatan li rabbiha, dalam keadaan sujud kepada Tuhannya dan mengangkat tangannya ila sama, summa istantaqah, tidak bicara anak yang baru lahir itu, lalu mengucapkan kalimat syahadah dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna abi Muhammad Rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan ayahku adalah Rasulnya. Kemudian janin yang baru lahir itu memberikan salam satu persatu kepada wanita jannah tersebut dengan mengatakan assalamu alaiki, menyebutkan namanya satu persatu. Fatimah Az-Zahra, fala ta'jaban, jangan kamu heran, ini Fatimah adalah mihwarul malaika, Fatimah adalah wanita termulia yang pernah ada. Fatimah yang dikatakan disebut namanya Zahra dikarenakan kalau masuk dalam mihrabnya, melakukan salat untuk Tuhannya, melakukan ubudiyah kepada Rabbul Alamin, tusyriq nuruha, tunawwir li ahli as-sama' kama tunawwir an-nujum li ahli al-ard, memberikan cahaya untuk orang-orang penduduk langit seperti halnya yaitu
bintang dan rembulan yang ada memberikan cahaya untuk orang-orang yang ada di bumi, sehingga dikenal dengan nama Zahra salamullahi alaiha. Fatimah Az-Zahra, hari kebahagiaan tersebut tahallala wajhu Rasulullah farahan, tampak dari wajah Rasulullah kebahagiaan yang luar biasa. Pernah didahului memiliki putra beliau, memiliki Tayyib wa Tahir, memiliki Abdullah, memiliki Qasim. Mereka adalah putra-putra Khadijah. Akan tetapi Rasulullah di hari itu, di hari kelahiran Fatimah, lain. Kegembiraannya tampak begitu, wajahnya gembira dengan kelahiran Fatimah Az-Zahra, dan memberikan ayat yang semuanya kita telah menghafalnya, inna a'tainakal kautsar, aku memberikan kepadamu wahai Rasulullah al-kautsar, kebaikan yang begitu banyak. Jannatu Rasulillah, Zahra adalah surganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan kita semua telah didengarkan ketika Ayyam Fatimiyah bagaimana Rasulullah ketika rindu surga menciumi Fatimah, mendapati surga itu berada di Fatimah, karena takawwana nutfatuha min nutfatil jannah, karena nutfah beliau diciptakan dari nutfah atau air surgawi. Zahra'i salamullahi alaiha, dengan seluruh kemuliaannya, dengan seluruh fadilah yang dimilikinya, andai saja tidak sampai kepada kita fadilah keseluruhan tersebut di zaman asru ba'da Nabi sallallahu alaihi wa alihi, zaman setelah wafatnya Rasulullah, dilarang umat untuk mengumpulkan hadis tentang kemuliaan Rasulullah wa ahli baitih. Akan tetapi syaat kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada kita. Andai kata seluruh fadail Az-Zahra yang memenuhi maktabah Islamiyah saat ini, memenuhi arja'il ma'murah, memenuhi dunia saat ini, kemuliaan Az-Zahra yang begitu luar biasa, andai kata tidak sampai pada telinga kita, cukup satu riwayat, cukup satu fadilah, satu kemuliaan yang sampai pada kita mewakili seluruh kemuliaan yang ada, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ibnu 55 sana, umur beliau 55 tahun. Wa Zahra umurnya 8 tahun, 5 tahun, sampai ketika wafat pada tahun 11 Hijriah umurnya masih 18 tahun. Sedangkan Rasulullah 63 tahun. Setiap kali Az-Zahra masuk ke majlis Rasulullah, Rasulullah qama, berdiri dari tempatnya, terhiban Az-Zahra, berdiri menyanjung putrinya Az-Zahra, fa ajlasahu fi majlisih, kemudian mendudukkan di tempat beliau, kemudian menciumi tangan daripada Fatimah Az-Zahra, sayyidil wujud wa afdhali kulli mawjud, sayyidil kaunain wa ashrafis saqalain, menciumi tangan daripada seorang sabiyah, seorang anak kecil, putri beliau, menciumi tangan itu dengan mengatakan fidaha abuha. Ini wanita yang jiwa ayahnya tebusan untuk dirinya. Ini wanita yang diciptakan oleh Allah, khuliqu lil akhirah wad dunya khuliqat lahum. Mereka ini diciptakan untuk akhirat mereka, sedangkan dunia dan isinya diciptakan untuk mereka. Andai kata seluruh kemuliaan yang ada pada Fatimah tidak sampai pada kita, dan kita mendengarkan bahwa Rasulullah berdiri dan menciumi tangan Fatimah, lakafat, sungguh cukup untuk menjelaskan manqabah maqam Az-Zahra'i salamullahi alaihi, kedudukan beliau yang begitu luar biasa salamullahi alaihi. Wa kaif Az-Zahra salamullahi alaiha memberikan segala sesuatunya untuk abahnya, memberikan khidmat kepada abahnya luar biasa, dan ayahnya juga begitu, tabadulul hanan wal hub, keduanya ini saling memberikan kasih dan cinta. Bagaimana Rasulullah tidak bahagia? Itu adalah kelahiran, dikatakan akhbarani bi annaha unsa. Ini Jibril yang ada di sini barusan mengabariku, wahai Khadijah, bahwa putri yang akan engkau lahirkan adalah seorang wanita, unsa. Dan Rasulullah mengatakan wa nasli minha, dzurriyyahku akan dari putri tersebut, dari Fatimah, dan putra-putranya akan menjadi a'immatul azhar, akan menjadi a'immah,
akan jadi khulafa fil ard, akan menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu putra-putra Fatimah salamullahi alaiha. Wa akhiran, terakhir, mari kita bersama membacakan salawat untuk Rasulullah di hari kebahagiaan ini dengan sebuah syair yang mengatakan, Rabbana salli ala Ahmad khairil mursalina. Ya Allah, berikanlah salawat dan salammu kepada Ahmad sebagai khairil mursalina, sebagai sebaik-baik Nabi dan Rasulmu. Rabbana salli ala Ahmad khairil mursalina wa ala as-saqi ala al-hawd amiril mu'minina. Dan salawat salam untuk saqi ala al-hawd, yang akan membagikan air ala al-hawd al-kautsar, di telaga Kautsar nanti Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah amirul mu'minin. Wa ala Fatimah az-Zahra ummul akramina wa ala as-Sibtain was-Sajjad Zainul Abidin wa ala al-Baqir was-Sadiq ilman wa yaqina wa ala al-Kadhim Musa war-Ridha fadlan wa dina. Salam untuk Sibtain Al-Hasan wal-Husain was-Sajjad Zainul Abidin. Lalu salam salawat untuk Al-Baqir was-Sadiq ilman wa yaqina, yang penuh dengan ilmu dan keyakinan. Wa 'ala al-Kadhim Musa war-Ridha fadlan wa dina, wat-Taqiyy al-Khashi' al-Basit bil-Jud yamina, wa 'ala al-Hadi alladhi ashraqa kas-shamsi mubina, waz-Zakiyy al-Askari al-Hasan al-Khulq amina, wa 'ala al-Qa'im bil-Qist mughithan wa mu'ina. الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل عليهم أجمعين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها رب صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل ممن yuhibbu Fatimah. Jadikanlah kami adalah sebagai orang-orang yang cinta Fatimah. Gabungkan kami bersama Fatimah, bersama ayahandahnya, suaminya dan keturunan beliau a'immatul adhar. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj. Allahumma shfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat wal hadirin jami'an. Taqabbal minhum bi ahsani qabulik. Yang punya hajat ya Rabb, berikan hajat mereka bihaqqiz Zahra ala hadhihi an-niyyah. Rahimallahu man qara'a al-Fatiha wa qablaha salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.